Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Meliasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis. Gametogenesis adalah pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, di dalam gametogenesis terdapat dua proses pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan mitosis menghasilkan kromosom pada sel baru yang bersifat diploid. Biasanya dilambangkan dengan 2N, yaitu 23 pasang atau 46 kromosom. Yang kedua, pembelahan meiosis menghasilkan kromosom pada sel baru yang bersifat haploid atau disimbolkan dengan N, yaitu 23 kromosom. Gametogenesis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada spermatogenesis, yang kedua ada oogenesis. Spermatogenesis yaitu pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis, yang pertama ada spermatositogenesis. Di dalam proses ini, pada tubulus seminiferus terdapat calon sperma atau disebut juga dengan spermagonium yang bersifat diploid. Spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk spermatosis primer yang bersifat diploid. Spermatosis primer akan melakukan pembelahan meiosis pertama, membentuk dua spermatosis sekunder yang bersifat haploid. Nah, tiap spermatosis sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua, menghasilkan spermatid yang bersifat haploid. Yang kedua yaitu proses spermiogenesis. Spermiogenesis adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Di sini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pembentukan Golgi, aksonema, dan kondensasi DNA. Yang kedua, pembentukan cap akromosom. Yang ketiga, pembentukan bagian ekor. Yang keempat yaitu maturasi reduksi sitoplasma di fagosit oleh sel Sertoli. Yang ketiga yaitu proses spermiasi. Proses spermiasi adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri yang disebut dengan non-motil. Sperma ini ditransport dalam cairan testikular hasil sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi otot pertubuler. Sperma baru mampu bergerak dalam saluran epididymis, namun pergerakan spermanya dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran. Struktur sperma. Sperma berukuran sangat kecil, sekitar 0,0 mm terhitung dari kepala hingga ekor. Sperma dewasa terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kepala sperma, yang kedua bagian tengah sperma, yang ketiga ekor sperma. Nah, di dalam kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung kepala ini mengandung akrosom yang menghasilkan enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilisasi. Yang kedua, bagian tengah sperma. Di bagian ini mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Yang ketiga yaitu ekor sperma, berfungsi sebagai alat geraknya. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama, kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Hormon lutein merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen
androgen atau testosteron mengacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Nah, sedangkan hormon folikel merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Dan yang keempat, hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium, tepatnya pada sel folikel. Proses oogenesis yang pertama, oogonium mengalami pembelahan mitosis yang berubah menjadi oosit primer yang mempunyai 46 kromosom. Nah, oosit primer akan melakukan meiosis yang menghasilkan dua sel anak yang memiliki ukuran tidak sama. Sel anak yang lebih besar merupakan oosit sekunder yang bersifat haploid. Oosit sekunder memiliki ukuran yang lebih besar dari ukuran oosit primer karena oosit sekunder memiliki banyak sitoplasma. Sel anak yang lebih kecil sering disebut badan polar pertama yang kemudian membelah diri lagi. Oosit sekunder akan meninggalkan tuba ovarium menuju ke tuba fallopi jika oosit sekunder dibuahi oleh sel sperma. Maka akan terjadi pembelahan meiosis yang kedua. Demikian juga dengan badan polar pertama, pembelahan dua badan polar kedua yang nantinya akan mengalami degenerasi. Namun jika tidak terjadinya fertilasi, maka menstruasi akan cepat terjadi dengan siklus oogenesis yang diulang kembali. Pada saat pembelahan meiosis kedua, oosit sekunder akan berubah sifat menjadi haploid yang memiliki 23 kromosom yang disebut dengan ootid. Pada saat ovum dan inti nukleus sudah siap melebur menjadi satu, maka saat itu juga akan mencapai perkembangan final menjadi sel telur yang matang. Peristiwa pengeluaran sel telur dikenal dengan ovulasi, yang hanya memiliki satu sel telur yang matang, sehingga hanya dapat hidup 24 jam. Apabila sel telur yang matang tersebut tidak dibuahi, maka sel telur tersebut akan mati dan luruh bersama dinding rahim pada awal siklus menstruasi. Proses pembentukan oogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama ada hormon FSH. Nah, hormon ini berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan pada sel-sel folikel. Yang kedua ada hormon LH, berfungsi sebagai perangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pengeluaran sel telur. Yang ketiga ada hormon estrogen, berfungsi menimbulkan sifat kelamin sekunder. Yang keempat ada hormon progesteron, berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Ada beberapa cara untuk merawat alat reproduksi. Yang pertama, merawat kebersihan kelamin dengan baik. Nah, caranya dengan pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Nah, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dengan arah depan menuju ke belakang. Kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker. Yang kedua, makan makanan sehat. Makanan yang mengandung gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, serat, protein, dan lemak baik
dapat membantu tubuh memproduksi sel sperma dan sel telur yang sehat serta berkualitas. Akan terhindar dari berbagai penyakit, termasuk penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.